Hai, kembali lagi di Cerita Senja. Seperti biasa, Cerita Senja akan menceritakan kisah-kisah mistis para pendaki gunung yang dialami secara nyata. Sebelum mulai, silakan ambil headset kalian. Oke, di episode kali ini, kita akan melanjutkan part sebelumnya, yaitu Teror di Gunung Dempo part 2. Tetaplah di sini bersamaku. Teror di Gunung Dempo Part 2. Kami melanjutkan melangkah turun dengan pelan dan beriringan. Aku terus-menerus merasa was-was seakan ada banyak mata yang sedang mengawasi kami. Kadang aku tersentak kaget melihat cahaya senter yang disorot ke tanah dari belakangku. Padahal hanya cahaya senter Bang Amran. Nafas-nafas kami terdengar berat, otot betis dan pahaku mulai terasa kaku. Tapi tiap kali ingin minta istirahat, gema cekikikan kembali terdengar dari dalam kegelapan hutan. Suara itu seakan menertawakan kami yang dicekam ketakutan. Dan Bang Idan juga terus-menerus meminta kami lebih cepat. Aku mengerti kekhawatiran Bang Idan. Gunung Dempo ini bukan gunung sembarangan. Secara berkala di gunung ini terus-menerus terjadi insiden yang serius. Orang hilang dan meninggal sudah umum terdengar. Ingatan akan hal ini yang membuatku terus memaksakan diri untuk berjalan walau sudah luar biasa letih. Di sini posisi jalan kami berubah. Bang Amran dan Bang Idan berganti posisi. Yuni di belakang Bang Amran dan aku di tengah. Dari belakang ku dengar suara Bang Idan mengingatkan untuk jalan dan jangan putus berdoa. Nes, doa menurut keyakinan kamu. Yuni juga. Suara Bang Idan mengingatkan Anes berdoa. Iya bang, jawab Anes. Aku lega karena kami sudah melewati hutan Cantigi. Pohon-pohon Cantigi dengan cabangnya yang kurus seperti jari-jari mayat membuatku tak nyaman. Kami mulai masuk hutan yang di sepanjang jalur berisi pohon-pohon besar dan mulai rapat. Di belakang pohon-pohon itu kabut putih bergerak pelan. Bayangan samar pohon-pohon kurus di balik kabut bagiku seakan hidup dan mengawasi langkah kami. Pin, fokus ke depan, jangan tengok kiri kanan. Suara Bang Idan terdengar dari belakang. Iya bang, aku menjawab. Tanya diminta, sebenarnya aku pun mulai jengah dengan suasana sekitar. Kabut-kabut yang bergerak pelan di antara pohon dan rimbunan semak mengajakku berpikir yang aneh-aneh. Lagi pula, jalanan yang kian menurun curam menuntut perhatian lebih. Apalagi ditambah minim penerangan. Sering aku ragu untuk melangkah dan harus meminta disenter lebih dulu. Lalu kurasakan bulu kuduku meremang. Dari sudut mata seringkali terlihat melintas sesuatu. Tapi kupaksa pandanganku terus fokus ke depan. Hingga tiba-tiba di luar keinginanku sendiri wajahku pelan-pelan menoleh ke samping kanan. Mataku langsung menatap dua buah kunang-kunang yang terbang kira-kira 1 meter dariku. Pandanganku bagai terpaku ke arah dua cahaya kecil itu. Semakin lama ku tatap, cahaya kecil itu pelan-pelan semakin membesar. Tubuhku langsung kaku ketika menyadari itu bukanlah kunang-kunang, melainkan sepasang mata berwarna merah menyala. Mata itu menatap lekat padaku tanpa berkedip. Sorot matanya terlihat sadis dan menampakkan ketidaksukaan. Pelan-pelan wajahnya terlihat, lalu rambutnya, hingga akhirnya terlihat seluruh tubuhnya. Laki-laki itu memakai pakaian serba hitam, rambutnya panjang dan berantakan. Aku masih belum mampu menggerakkan tubuhku, leherku kaku, bahkan untuk mengeluarkan suara pun aku tak bisa. Tiba-tiba jantungku seakan lepas ketika wajah makhluk tadi dalam sekejap sudah berada sejengkal dari wajahku. Tapi wajah itu kini berubah menjadi busuk, dengan belatung-belatung yang menggeliat dan keluar masuk di mata. Hidung dan kulit pipinya bau bangkai yang sangat busuk terhirup dan membuatku mual. Mataku membelalak ngeri dan refleks berteriak sekuat tenaga. Dan wajah busuk itu terus mendekat. Jeritanku makin menjadi ketika kulihat kulit dan daging yang busuk di pipinya berjatuhan ke tanah. Sebuah tamparan keras menyadarkanku.
itu adalah Bang Idan yang tiba-tiba sudah ada di depanku. Ketika kesadaranku mulai pulih, aku mendapati diriku sedang duduk dengan posisi tangan menutupi wajahku. Teman-teman yang lain ada di sekelilingku. Bibirku gemetar, begitu juga seluruh tubuhku. Mataku nanar mencari-cari keberadaan makhluk tadi. Lalu Bang Idan memegangi wajah dengan dua tangannya dan memaksaku melihat lurus ke matanya. "Dek, sadar dek," ku dengar lembut suaranya. Tapi aku masih saja menjerit ketakutan, hingga tamparan kedua mendarat di pipiku barulah aku sadar sepenuhnya. Dengan bibir gemetar, aku berusaha menjelaskan pada Bang Idan tentang penampakan tadi. Tapi yang keluar dari bibirku hanya gumaman-gumaman yang tak jelas. "Istighfar dek," ucap Bang Idan sekali lagi. Aku menurut, aku mulai beristighfar tanpa suara. Pelan-pelan aku kembali tenang, nafasku tidak lagi berpacu. Di sampingku, Bang Amran berjongkok sambil mengusap-usap punggungku untuk menenangkanku. "Istirahat sebentar dan kasihan adik-adik ini pasti lelah." Ku dengar Bang Amran berbicara pada Bang Idan. Perutku yang masih mual karena mencium bau busuk tadi berkontraksi dan akhirnya aku muntah-muntah. Bang Amran mengurut-urut leher ke belakangku sambil aku terus muntah. Melihat keadaanku dan mungkin juga keadaan teman-teman yang lain, akhirnya Bang Idan setuju kami istirahat sebentar. Lalu Bang Idan berbicara padaku. "Kan abang sudah bilang dek, jangan tengok-tengok, fokus saja ke depan," katanya. "Aku tidak noleh bang," belaku. Kepalaku muter sendiri. Kulihat Bang Idan agak terkejut dengan jawabanku. "Ya udah, istighfar aja, nyebut dek," kata Bang Idan lagi. "Apa yang dilihat jangan diceritain ya dek." Aku mengangguk mengerti. Karena selain Bang Idan dan Bang Amran, kulihat mimik ketakutan di wajah Yuni, Ale, dan Anes. Belum tuntas hilang rasa takutku, Bang Idan memberi aba-aba supaya kami mulai bergerak lagi. Aku yang masih lemas dipapa oleh Ale, dibantu Anes. Bang Idan kembali memposisikan diri di belakang. "Ingat ya, pandangan lurus aja ke depan. Kalau ada melihat sesuatu, diam aja, jangan diceritain," suara Bang Idan berbicara pada kami semua. Belum sempat salah satu di antara kami menjawab, kulihat sesuatu terbang melintas di depan kami. Rasa penasaran rupanya lebih besar daripada rasa takutku. Sebuah sifat yang membuatku menyesal. Kulihat di atas kami beberapa sosok kuntilanak terbang dari pohon ke pohon. Kuntilanak itu menyeringai. Suara tawanya sudah cukup untuk mendirikan bulu kuduku. Buru-buru kupaksa wajahku menatap tanah, berharap mereka tidak melihatku. Lalu kurasakan tangan Ale yang sedang memapahku tersentak. Kuikuti pandangan mata Ale yang sedang melihat ke samping. Di balik pepohonan, kulihat sosok besar bermata merah. Seluruh badannya nampak dipenuhi bulu. Tapi Ale tetap diam tak bersuara, walau wajahnya pucat pasi dan keringat banjir di wajahnya. Penampakan demi penampakan terus bermunculan di sana-sini. Di atas, di dahan-dahan pohon, di balik semak-semak, sesekali kami saling bertabrakan karena Bang Amran yang paling depan mendadak berhenti. Sekali karena kuntilanak yang tiba-tiba melintas. Lain waktu ada pocong yang menghalangi jalur. Bau-bauan timbul dan menghilang. Bau bangkai digantikan bau bunga melati yang amat pekat. Juga wangi bunga Kamboja. Jantungku bergemuruh. Doa-doa tak putus kubisikkan hingga mulutku terasa kering pun tak peduli. Aku tak ingin menjadi salah satu korban Gunung Dempo. Lalu telingaku menangkap bunyi-bunyian ganjil. Awalnya hanya suara bisik-bisik dari balik kabut. Semakin lama suara-suara lain tumpang tindih di telingaku. Asalnya dari berbagai arah. Ada suara orang yang bercakap-cakap, suara musik, suara orang menyapu, suara geram harimau, dan banyak lagi. Dan ada satu suara yang membuatku bergidik ngeri. Suaranya terdengar teredam dan jauh. Namun suara itu tak pernah berhenti. Itu adalah suara yang memanggil-manggil namaku. Alpin, Alpin, Alpin. Oke, sekian dulu dari part 2 kali ini. Kita akan lanjut ke part 3 selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak, dan terima kasih yang udah klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk bagikan ke media sosial yang kalian punya.